Ya, baik. Ya, jadi itu saya ulang sebentar ya. Jadi dari setiap training hari Rabu ini, teman-teman, kita harus belajar dan mencatat. Lalu apa yang kita pelajari di hari Rabu ini, tujuannya apa? Untuk kita pakai, untuk mengembangkan skill kita. Jadi dari pengalaman teman-teman, dari pelajaran yang saya berikan, Bu Ani berikan, itu diambil intinya, ya poin-poinnya apa. Lalu kita gunakan untuk mengembangkan ya skill kita, potensi kita, supaya kita juga bisa seperti para leader gitu, bisa seperti kayak Bu Ani, kayak Bu Ina, kayak Bu Lili, kayak Olivia dan seterusnya. Ya, mereka bukan orang-orang hebat, mereka juga belajar mulai seperti teman-teman yang masih baru gitu, tapi terus belajar ya. Oke, jadi selalu dicatat apa poin-poin ya, dan gunakan itu. Jadi saya sudah katakan, jadi ini dari dua testimoni Bu Ina dan Bu Lili, saya mencatat beberapa gitu. Contohnya tadi mengenai menggunakan promo bulanan di Amagram. Nah, pertanyaannya, apakah saya sudah menggunakan promo yang setiap bulan diadakan oleh MW? Sudah saya maksimalkan belum? Atau ada promo, tapi saya ya udah ada promo aja. Ya, atau contohnya bulan ini kita ada promo, sebentar, bulan ini kita promonya kan ini apa namanya? Nah ini enggak ada yang water treatment ini contohnya ya, selain kolagen. Oke. Nah, apakah saya sudah memanfaatkan siapa ya orang-orang yang membutuhkan water treatment system? Nah, ini mumpung MW bisa tukar tambah. Kalau punya alat MW yang lama yaitu AWTS ditukar dengan harga 2 juta. Tapi kalau filter yang merek lain diterima dengan harga 1 juta walaupun sudah rusak asalkan masih lengkap. Nah, gunakan ini. Jadi begitu promo ini keluar, saya sudah mencatat di note saya bahwa ada 3 orang yang ingin saya tawarin gitu, dan 2 sudah close, saya sudah jual 2 gitu. Yang 1 dalam 1-2 hari ini saya akan closing. Ya, jadi saya sudah tahu ini sasarannya kemana. Oke, lalu tadi Bu ini juga mengatakan kita menggunakan webinar. Ya, jadi webinar apa yang kita adakan, contohnya Dr. Adi, Mbak Resti, ya tentang nanti tentang Sky, tentang eSpring. Oke, gunakan webinar itu untuk memberikan edukasi, karena contohnya kalian kan belum bisa gitu memberikan training sendiri. Nah, gunakan training-training yang diadakan oleh Network 21, gunakan untuk mengedukasi teman-teman kalian. Nah, jangan lupa setelah mereka ikut webinar, perlu di follow up, ditindaklanjut. Ya, karena kalau nggak ditindaklanjut, apa yang dia dapat dari webinar, oh ya udah tahu. Tapi solusinya apa? Karena di webinar kita nggak jualan, betul nggak? Kita memberikan pengetahuan. Nah, sellingnya, oke, jadi topik kita hari ini adalah selling dan follow up ya. Nah, kita nggak akan closing, kita nggak akan selling kalau kita nggak melakukan follow up. Ya, jadi kita gunakan webinar, kita gunakan pertemuan seperti ini, kita gunakan promo-promo, ya, kita gunakan produk baru yang ada di MW, ya. Jadi bulan ini kan kita ada kolagen peptide ini, ya. Lalu tadi apalagi kita mencari kebutuhan orang. Tadi Bu Ina tadi, ya. Jadi kalau orang kita sharing contohnya tentang kolagen, dia bilang berapa harganya? 690, kok mahal? Pasti itu. Ya, jadi jangan berespon, nggak masalah. Nah, kita harus tunjukkan ya apa keistimewaan produk. Ya, jadi sekali lagi kami para leader ini bukan orang-orang yang hebat, enggak. Tapi kami mempelajari, oh ternyata keunikan, keunggulan dari kolagen drink kita di sini. Di bahannya ini ada 3 di bawah ini loh teman-teman. Ya, bisa lihat ya, di bawah ini kelihatan ya. Gimana nih detiknya ini. Ya, jadi bahan bakunya itu adalah 3 yang paling penting ini, ya, peptida dari ikan kod, peptida dari soybean, ya, dari kedelai. Jadi yang satu hewani dari hewan, yang satu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi lengkap. Nah, banyak kolagen drink di luar sana hanya dari satu sumber kolagen, satu sumber peptida. Apa sih bedanya kolagen dan peptida? Peptida itu adalah rangkaian protein yang lebih pendek. Nah, karena lebih pendek, dia lebih gampang diserap oleh tubuh. Oke, ya. Nah, jadi lengkap kan? Ada dari hewan, ada dari tumbuhan. Ingat, itu untuk kelebihan dari produk kita. Lalu yang terakhir adalah ekstrak dari krisan, bunga krisan. Ya, jadi protect. Yang satu untuk protection, untuk restore, dan untuk reaktif. Jadi teman-teman ini harus dihafalkan. Ya, balik lagi kita kayak sekolah dulu, zaman kita sekolah di SMA, ya kita hafalkan
apa keistimewaan dari produk. Karena kalau kita nggak tahu keistimewaan produk, kita nggak mungkin bisa selling, teman-teman. Nah, terus tadi juga dikatakan kita harus juga memakai. Ya, jadi dengan memakai, contohnya saya dengan minum kolagen, saya sudah berikan kesaksian kan, ya, lengan kanan saya atas ini sakit, ya, karena habis operasi, karena waktu itu saya tendon tear, jadi sobek tendon, lalu dioperasi, lalu dokter melihat bahwa di tulang saya ini memang sudah rusak lapisan tulangnya. Jadi kalau tulang itu kan ada tutupnya putih, ada tulang rawan putih. Nah, tulang rawan itu sudah aus. Ya nggak tahu, mungkin saya salah atau mungkin degenerasi, sehingga memang sakit. Ya, memang sakit untuk gerak, tapi tidak mengganggu sehari-hari. Jadi contohnya saya sekarang udah nggak bisa kayak main badminton nggak bisa, ngangkat yang berat-berat itu nggak bisa. Nah, sejak minum kolagen kira-kira sebulan lah, ya 2-3 minggu lah setelah saya minum, kok saya merasa lebih enak, nggak sesakit yang kemarin. Kira-kira ini berkurang, rasa sakit ini berkurang. Jadi kalau dulu dari 1 sampai 10 ya. Kalau dulu saya rasakan itu sakitnya tuh di 6, nggak terlalu sakit kan, tapi sakit kan. Sekarang kira-kira hanya di 3. Ya, rasa sakit saya dulu kalau 6 saya masih tahan. Mungkin kalau 7, 8, 9 saya udah nggak tahan. Saya masih bisa tahan 6. Sekarang kira-kira hanya di 3. Bagus nggak? Bagus kan? Turunnya banyak banget. Sekarang saya boleh dibilang saya nggak terlalu merasa sakit. Ya, jadi itu ya. Jadi selain kita tahu keistimewaan produk, kita juga punya experience atau pengalaman. Itu akan sangat mudah sekali teman-teman dalam menjual. Jadi bukan hanya kolagen teman-teman, ya, tapi juga produk-produk yang lain. Jadi mungkin kalian nggak punya masalah seperti saya, tapi contoh masalah dengan apa? Hal-hal yang kecil aja. Contohnya lotion. Oh, dulu kulit saya kering, sekarang enggak, ya. Lalu dengan odol, dulu saya sering karang gigi, sekarang setelah pakai glister nggak pernah lagi ke dokter gigi untuk bersihkan karang, dan seterusnya, ya. Jadi itu testimoni. Nah, testimoni dari teman-teman di hari Rabu ini dicatat, teman-teman. Ya, dicatat karena mungkin ada orang-orang yang Anda kenal punya masalah sama dengan apa yang diceritakan. Oke, lanjut lagi tentang gunakan testimoni orang lain. Jadi tadi Bu Ina ya menggunakan testimoni saya, yaitu tentang persendian saya. Ternyata banyak orang-orang yang usia saya itu punya masalah dengan persendian. Ya, entah itu di persendian kan banyak ya, di lengan, di lutut, dan seterusnya. Ya, dan kita terus berusaha untuk mengedukasi pelanggan. Oke, jadi ini ya teman-teman mengenai kolagen bulan ini ya. Jadi bulan ini kita ada promo kan? Promonya yang mana? Oh sorry, promonya yang mana tadi? Ini promonya ya. Jadi saya menganjurkan ya sebaiknya kalau pelanggan itu ingin mencoba, ya ngomong kan, mencoba. Nah lalu mencobanya hanya 1 box. Nah 1 box ini kembali lagi kebutuhan. Ya, kalau dia sudah punya masalah-masalah seperti contohnya saya, perlu 2 saset per hari. Ya, tapi kalau hanya untuk kulit, untuk apa, ya udah nggak apa-apa lah, ya. Tapi kalau untuk penyembuhan, untuk recovery, perlu sehari 2 kali, pagi dan malam. Nah, kalau 1 box ini hanya 2 minggu, teman-teman. Ya. Takutnya belum terasa benar gitu manfaatnya. Anjurkan untuk membeli langsung 2 box. Ya, baru akan kelihatan hasilnya. Seperti itu. Saya yakin kalau minum 2 box yaitu 1 bulan pasti akan ada hasilnya. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, jadi dicatat ya teman-teman hari ini trainingnya. Oke, lanjutkan Bro Adi. Bro Adi, silakan dilanjutkan. Lalu pertanyaan di kolom chat ya. Di kolom chat sudah ada pertanyaan? Masih belum ada. Oke, ya sudah direcord. Ya. Oke, kita sekarang mau masuk lagi nih. Ini orang, waduh, sudah luar biasa banget ya. Sudah cepat kalau dapat nama, terus mau berbagi juga hari ini tentang bagaimana untuk bisa closing di dalam penjualan. Oke, kita nggak perlu lama-lama lagi, kita mau panggil untuk Bu Hani. Mana nih Bu Hani? Ya, selamat malam. Malam Bu Hani. Ya. Wah, seger kalau lihat Bu Hani nih. Ayo silakan Bu Hani. Nah, saya sih mau sharing yang sederhana aja. Yang saya lakukan ya hampir sama seperti
Bu Ina, Bu Lili, seperti itu ya. Ada satu lagi, kalau yang bulan ini kan ada mix collagen drink ya. Saya minta flyernya di kantor itu, saya tunjukkan beberapa orang, bahkan saya bagikan, itu lebih ada hasilnya karena mereka itu kebanyakan udah minum. Dia punya merek macam-macam ya, beda-beda gitu. Ada yang masih punya stoknya 4 box seperti itu, ada yang punya 6 box. Kemudian ada yang harganya yang 10.000, ada yang 27, ada yang lebih mahal. Nah, setelah tunjukin minyak saya bilang kelebihannya apa, kemudian saya beritahu ini kalau dikonsumsi 1 minggu aja udah kelihatan loh hasilnya, saya beritahu gitu. Dia bilang, ya nggak bisa, 1 bulan baru ketok hasilnya. Ya dicoba aja, saya bilang gitu. Nanti apa cobaan, saya bilang gitu. Yang saya tawarin ini kebetulan orangnya laki ya, sudah usia tua gitu. Ya, saya nggak berpikir apa-apa sih, saya pikir dia juga butuh gitu aja. Ternyata itu hari Sabtu. Kemudian dapat 2 hari, dia minta, hari Senin itu minta. Kirim aku 2 box itu. Setelah saya kirimi, tadi minta lagi. Iya, punyamu itu beda, bahannya bagus, dia bilang gitu. Aku kirim 2 box lagi, seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang merasakan hasilnya sih dari mix collagen drink ini. Kemudian kalau produk yang lain-lainnya ya, saya cari apa yang dia butuhkan. Kemudian saya juga pakai testimoni dari itu ya. Saya dapat hasilnya sih dari yang pasti protein seperti itu ya. Kalau udah rutin, saya tambahin lagi produk yang lainnya supaya dia lebih bagus lagi. Misalkan udah lainnya, dia merasakan hasilnya lebih bagus, saya masukkan lagi produk yang lainnya. Jadi vitaminnya bisa macam-macam sesuai yang dia butuhkan. Kalau dulu maunya jangan banyak-banyak gitu ya, ya cuma 1 atau 2 aja. Yang double X atau salmon ya. Sekarang bisa nambah vitamin E, glukosamin, protein atau yang lain-lainnya. Jadi saya berusaha masukkan untuk 100% user itu. Dari situ nanti hasilnya pembelanjaannya akan bagus, rutin tiap bulan itu selalu ada aja yang dibeli. Seperti itu. Apalagi ya, dan masukkan juga sama sih testimoni itu juga tetap saya masukkan. Itu aja sharing saya. Baik Bu Hani. Jadi poinnya apa Bu Hani untuk diringkas, dibikin poin-poin yang ini. Jadi untuk berhasil selling, menurut Bu Hani apa poinnya? Saya kan tahu produk yang saya bawa ini kan bagus Bu Maria. Yang saya temui juga kan orang yang macam-macam ya. Kalaupun orang yang sudah pinter-pinter seperti dokter atau yang lainnya itu, dia tahu produk MV, tapi kan isinya apa nggak tahu. Sedangkan dia minum produk yang lain. Setelah tahu produk kita, saya kasih flyer atau apa, saya kirimi dari WA itu, dia lihat, dia ambil. Jadi sangat membantu sih. Harus tahu keistimewaan produk kita ya, Bu Hani ya. Kadang kalau diomongin masih, iya kamu sih ngomong kecap nomor 1. Saya kadang sering gitu kan, karena saya kan sudah biasa kenal ya. Oh kamu apa sih nggak apik, mesti gitu kan. Jadi saya sering kali pakai ini aja, flyer-flyer yang ada itu saya kirim, gambar-gambar di WA itu saya kirim kelebihannya, testimoni, terus apa sebelum dan sesudah seperti itu. Ya, bagus. Terima kasih Bu Hani. Ya. Oke, terima kasih Bu Hani. Kita hari ini belajar juga ya. Waduh, dari Bu Hani ini luar biasa. Seger kalau lihat Bu Hani ini ya. Yang satu ini juga nggak kalah seger nih. Kita juga mau tahu nih testimoni dari Bu Eka. Ayo, silakan Bu Eka. Selamat malam Bu Maria. Malam Bu Eka. Dan teman-teman. Ya. Semua sharingnya teman-teman itu luar biasa. Saya hanya punya pengalaman, yaitu tentang sedikit pengalaman tentang collagen drink. Nah, apa yang dikatakan Bu Maria itu betul mahal gitu. Terus saya bilang gini, oh iya memang mahal, saya bilang gitu. Terus kemudian
kadang sih aku repot gitu, ya udah nggak saya lanjutkan. Terus kemudian suatu saat beberapa hari kemudian saya telepon. Saya tidak membicarakan itu loh. Aku dengar-dengar katanya kamu mau mantu. Saya bilang, apa yang kamu inginkan? Maksudnya di penampilanmu nanti kalau kamu mau mantu. Terus ya tentunya ya kepingin yang apa ya, yang kelihatan muda lah begitu. Kemudian saya langsung masuk ke kelebihannya apa sih kolagennya kita, yaitu yang disebutkan Bu Maria tadi, antara lain asam amino rantai pendek. Kemudian yang saya catat dari Dr. Yuswa, yaitu kelebihannya kita itu kolagennya kalau dikonsumsi yaitu ini bisa apa? Hasilnya itu lebih stabil dan tahan lama. Nah, itu kemudian saya telepon lagi. Nah, dia ya wes aku tak mau nyoba buat anakku juga yang jerawatan katanya gitu. Jadi saya berusaha kirim-kirim WA itu kemudian saya telepon. Jadi connecting apa yang dia sebetulnya yang dikatakan Bu Hani juga, apa yang menjadi kebutuhan dia dan apa yang diinginkan, kemudian saya menunjukkan kelebihan dari produk kita yang tidak dipunyai oleh produk lain. Oh iya, misalnya aku sudah pakai ini, ya nggak apa-apa, itu baik ya, lanjutkan, saya bilang gitu. Tapi next time mungkin kamu bisa coba produk ini. Gitu. Terus kemudian satu poin lagi, saya gini, loh temanmu juga beli kok ini, saya bilang gitu. Teman-teman apa segrupnya dia, loh iya tak gitu. Kemudian, ya wes aku mau gitu. Jadi terima kasih, mungkin bisa nambah sedikit pengalaman saya ini. Terima kasih Bu Maria, Bu Ani. Terima kasih Bu Eka. Ya, thank you sharingnya. Oke. Silakan Bu Edi. Ya, hari ini kita sudah belajar ya dari orang-orang yang benar-benar sudah pengalaman ya. Saya mau menambahin sedikit nih. Kalau dari saya selama ini pun juga bisa memanfaatkan dari yang namanya promo itu luar biasa ya. Jadi kadang itu kita bisa memanfaatkan promo itu untuk kita bisa gabungkan. Jadi misalkan kayak kemarin itu kita ada mini set gitu kan, mini set kan 3 botol kecil-kecil. Nah nanti kalau misalkan beli 1 botol, misalkan body wash atau dia beli produk Nutrilite seharga misalkan berapa, nah mungkin bisa diberikan 1 botol mini set itu tadi. Kadang itu orang berburu, wah botolnya kecil ya, itu bagus. Nah dari yang kecil itu nanti mereka ketika sudah mencoba, mereka akan bilang, wah ini bagus ya, wah ternyata kalau lebih besar lagi ini bisa lebih murah loh dan segala macam. Jadi kita bisa manfaatkan, apalagi untuk bulan depan itu kita juga akan kedatangan masker yang kecil-kecil. Nah ini bisa jadi kesempatan untuk kita untuk bisa membawa banyak orderan masuk gitu. Itu sih. Jadi kalau selama ini, kalau Edi boleh tambahkan, bisa juga kita buat untuk promo-promo dari barang-barang MW yang mini-mini itu untuk mendatangkan omset yang lebih besar. Itu. Ya, oke. Hari ini kita sudah belajar begitu banyak ya yang kita bisa catat ya dari tadi ya tentang kebutuhan, testimoni itu kita perlu untuk kita bikin daftar nama setiap awal bulan. Kita mesti harus lihat nih siapa-siapa saja TO, target operationnya kita. Nah, lalu kita juga bisa memanfaatkan webinar-webinarnya kita. Otomatis kita sendiri yang punya bisnis dan kita sendiri yang harus bisa memanfaatkan banyak sekali kesempatan yang sudah ditawarkan. Apalagi setiap Rabu ini kita selalu bisa bersharing dan mendapatkan ilmu banyak. Dan saat ini kita juga mau tahu nih bagaimana trik-triknya yang kita bisa dapatkan dari Bu Maria. Silakan Bu Maria. Bu Maria, saya boleh nambahin sedikit, Bu?
Ya, silakan. Silakan Bu Ina. Tadi nyambung yang semua, saya baru ingat karena barusan tadi sore sebelum acara ini 1 jam, ya sekitar jam 4:30. Jadi kalau kita sudah promosi tadi, saya juga yang sudah beli kolagen, kan bikin kayak Lili, saya target operation gitu berapa. Nah dari sekian puluh orang yang sudah beli itu, saya coba telepon mereka lagi. Bukan coba sih, saya dengan sengaja nelpon mereka karena mereka sudah minum, saya itu sudah 2 minggu ya. Jadi saya tanya mereka gimana hasilnya gitu loh. Jadi saya follow up. Jadi ada follow up-nya gitu Bu. Yang kedua, tujuan saya follow up itu adalah untuk memasukkan mereka ke belanja pintar. Makanya waktu Bu Maria ada EDC, saya kan ngomong, Bu boleh ya Bu kolagen nanti untuk masuk di belanja pintar. Nah saya senang sekali, Bu Maria bilang bisa Ina nanti di bulan November gitu. Nah jadi saya follow up dan hari ini karena saya follow up, saya dapat lagi. Jadi waktu awal bulan saya promosi, dia udah beli langsung 4 box kan, 4 box dapat gratis shaker warna biru. Hari ini saya telepon dia, jadi saya tanya Bu Pauline gimana? Oh ya, bagus Bu Ina, rambut saya ini kan gampang rontok ya, sama saya ini memang tulang saya kan terasa sakit, nah sekarang ini berkurang banyak. Terus saya kalau sisiran sudah tidak rontok lagi. Nah ini punya saya sudah mau habis, saya kan agak bingung juga, kok mau habis ya 4 box. Terus ternyata dia bilang, dia kan minumnya 2 box untuk 1 bulan, anaknya cowok ada 2, bermasalah sama jerawat, satunya berat badannya berlebihan. Nah itu sama dia dikasih juga, 1 saset, 1 saset. Jadi tadi dia bilang, ini kan promonya mumpung masih dapat shakernya, saya mau beli 4 box lagi. Jadi saya tadi sore sudah dapat repeat order. Nah terus yang saya dari hasil follow up saya 6 orang, yang 2 tuh ngomong sama saya begini, Ina aku mau beli, tapi bulan depan masuk di belanja pinter boleh ya? Karena kan saya ngajarin dia minum campur protein. Saya bilang, boleh kok, boleh Ci. Saya bilang gitu. Oke, aku bulan depan mau 2 paket belanja pinter ya. Masing-masing itu 1 protein, 2 box kolagen. Jadi saya sudah dapat bulan depan tuh 2 paket belanja pinter. Jadi 2 kolagen plus 1 protein. Jadi setelah kita menawarkan, orang itu membeli, itu harus di follow up gitu. Karena penting sekali gimana hasilnya. Ya, jadi jangan cuma euforia sekali aja dia beli, kita mau berkelanjutan. Nah, saya selalu coba masukkan dengan protein juga gitu loh, seperti itu. Jadi itu tambahannya Bu Maria. Thank you. Ya, makasih Bu Ina. Baik teman-teman, ini ada pertanyaan dari Pak Istamar, apakah kolagen drink boleh dicampur dengan susu, kopi, teh, jus? Boleh Pak, jawabannya ya, boleh. Memang anjurannya, jadi kemarin juga ada yang tanya, apakah ada cara minum yang baku ya, nggak ada yang baku, ya ada anjuran saja. Jadi dianjurkan pagi hari sebelum makan, ya, jadi masih perut kosong, dicampur dengan air hangat itu enak. Saya lakukan itu. Jadi pagi hari sebelum protein, ya. Jadi saya aduk dengan air hangat, perut saya enak gitu rasanya. Jadi minum air dulu, setelah itu saya ngaduk itu, saya minum. Malam sebelum tidur, ya 30 menit sampai 1 jam. Tapi seandainya, loh saya lupa sudah kadung makan pagi ya nggak apa-apa ya habis makan pagi gitu. Nggak ada yang harus nggak. Tapi kenapa kok perut kosong ya supaya penyerapannya lebih bagus gitu aja, teman-teman ya. Jadi silahkan. Baik, sebentar saya akan mute ya. Ini tapi nanti ya oke saya akan mute all tapi nanti teman-teman bisa unmute sendiri. Baik, jadi kalau saya merangkum ya, jadi teman gimana sih caranya bisa selling gitu. Jadi bisnis kita adalah bisnis marketing. Memang kita itu jadi kita harus melakukan apa? Distribusi produk. Ya, jadi zaman sekarang orang udah nggak takut selling. Zaman dulu orang tuh mengasumsikan kalau selling itu nawarin orang door to door. Enggak, kita nggak pernah melakukan itu. Ya, jadi kita mencari kebutuhan. Kita punya produk yang bagus, ya, dan supply and demand gitu. Jadi kita punya produk yang bagus. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan. Membutuhkan apa? Kesehatan, kecantikan dan seterusnya. Ya, jadi karena kita punya produk yang bagus, kita perlu menawarkan. Jadi teman-teman tolong dicatat ya. Jadi ada beberapa poin. Kalau kita ingin selling, poin yang pertama, silakan dicatat ya, harus ditawarkan. Jadi tentu kita harus punya produk ya, toh kalau kita nggak punya produk atau jasa ya apa yang ditawarkan ya, kita kan sudah punya produk kan, makanya saya nggak masukkan itu poin pertama. MW sudah menyediakan produk yang sangat berkualitas, kita sudah nggak usah bingung, dijamin 100% jaminan uang kembali. Ya, MW nggak main-main ya teman-teman. Jadi kayak contohnya mengeluarkan kolagen drink, ini bukan terus sekedar karena
merek lain punya kolagen, so MW ikut-ikutan jual kolagen. Enggak. Ya, MW sudah melakukan riset. Ya, jadi kalau di luar sana banyak orang menjual kolagen hanya satu sumber, MW 2 sumber, hewani dan nabati. Masih ditambah dengan ekstrak krisan. Oke, ya, jadi nggak main-main gitu teman-teman. Ya, jadi kita sudah punya produk baik. Market membutuhkan produk ini. So, apa yang harus kita lakukan? 1, tawarkan. Nah, pertanyaan saya, kalian sudah menawarkan belum? Produk MW bukan hanya kolagen, teman-teman. Ya, ini tadi kebetulan bulan ini lagi serunya kolagen karena adanya promo shaker itu. Tapi produk MW segini loh, teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum karena belum mencoba kolagen, jadi merasa aduh aku kok nggak bisa ya, nggak pede ya menawarkan kolagen. Oke, apa yang kalian pede? Produk apa yang kalian kuasai? Ini loh, segini loh teman-teman. Ya, jadi kalau saya nggak menguasai semua Bu, ya sudah, jangan kerjakan bisnis ini, karena bisnis ini adalah network marketing. Jadi pekerjaan kita adalah memasarkan produk. Nah, sudah saya sering katakan kan, MW punya produknya, tapi MW tidak boleh memasarkan sendiri. Ya, MW memberikan kita partnership dengan kita untuk memasarkan produknya. Sebetulnya MW bisa memasarkan sendiri kalau dia memilih jalur konvensional, ya kan? Ya, pasarkan aja sendiri. Masuk ke negara-negara, buka di toko-toko, ya seperti produk-produk apa contohnya, ya merek-merek yang lain kan ada di toko kan, MW kan nggak ada di toko, karena MW memilih jalur distribusi partnership dengan kita, network marketing. Ya. Jadi ke Anda sudah dikasih kesempatan loh oleh MW untuk memasarkan gitu. Harusnya MW bisa sendiri gitu. Tapi kalau MW sendiri tidak melibatkan kita nggak akan mendapatkan benefit apa-apa. Maka kita hanya jadi konsumen gitu kan. Nah sekarang dengan MW kita jadi prosumen, konsumen yang profit. Profitnya nggak main-main teman-teman. Ya bukan hanya sekedar kita belanja gratis, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan 25 juta, 50, 100 juta dan tidak terbatas. Nah ini harus kita ketahui gitu. Jadi teman-teman di sini ada 56 orang yang ada di dalam Zoom ini. Ya, nah apa sih tugas kita? Apa sih yang ingin kalian pelajari? Ya, gimana sih caranya untuk bisa dapat uang di bisnis ini? Bisa jadi platinum, bisa jadi silver producer, gold producer, platinum, emerald, diamond, gitu kan tujuan kalian semuanya, benar nggak? Ngapain malam-malam hari Rabu begini? Dengerin saya, dengerin Bu Ina, Bu Lili, ngapain? Gitu. Tujuannya kan kalian ingin membangun bisnis network marketing kalian kan? Iya kan? Supaya ini nanti akan bisa menjadi income stream, sumber income, menjadikan sumber pasif income untuk jaminan masa tua kita, betul nggak? Tujuan kita kan itu akhir-akhirnya. Nah, MW membayar kita karena produk yang terjual. Ya, jadi MW tidak melihat berapa lama Anda bergabung di bisnis ini, nggak ada masalah. Ya, berapa banyak orang yang Anda sponsorin, nggak masalah. Kalau nggak ada barang yang terjual, MW tidak membayar apa-apa. Nah, maka dari itu, selling point, selling skill, ini penting, teman-teman. Nah, karena kita di bisnis marketing, jadi kalau saya nggak suka selling, Bu Maria, ya berarti jangan masuk di bisnis marketing. Anda harus mencari pekerjaan yang lain. Contohnya, saya dulu sebagai sekretaris, ya saya bekerja sebagai sekretaris dulu, memang sekolah saya sekretaris, atau sebagai guru, itu nggak selling. Anda nggak perlu menjual produk, nggak perlu menawarkan produk. Benar nggak? Benar nggak? Ya, atau Anda sebagai komputer programmer, ya, sebagai dokter profesional. Tapi kalau Anda bergerak di bidang network marketing, mau nggak mau, kita harus belajar selling skill. Nah, selling itu tidak sulit, teman-teman. Selling itu tidak menakutkan, sangat menyenangkan. Karena itu tadi prinsipnya. Kita punya produk yang baik, ya, dijamin uang kembali, aman, efektif, dan market membutuhkan produk itu. Betul nggak? Ya, setiap orang rumah tangga pasti butuh odol, sabun, shampoo, deterjen, vitamin. Betul nggak? Ya, tiap wanita butuh perawatan kulit. Nggak ada wanita yang nggak mau merawat kulit, nggak mungkin. Semua orang ingin feel good and look good.
Gitu. Maka produk-produk kita bergeraknya kan di bidang itu kan, teman-teman, kebutuhan sehari-hari. Ya, maka dari itu sangat mudah menjual di MW ini. Ya, tapi kalau kalian tidak mau belajar, tidak mau melakukan, berarti kalian nggak cocok di bisnis ini. Ya, jadi jangan buang waktu, mendingan change direction, mengubah arah. Gitu. Kalau di bisnis network marketing mau nggak mau kalian harus belajar selling skill. Oke, yang pertama tadi ya ditawarkan. Jadi kalian harus punya keberanian, punya skill untuk menawarkan. Menawarkannya gimana? Ngetukin pintu orang enggak? Seperti yang tadi di-sharingkan, ya seperti yang kita ajarkan. Mulai membuat daftar nama dari teman-teman. Ya kan? Lalu sekarang sudah dengan cara digital. Ya Anda harus membroadcast, men-sharingkan. Ya, Anda pakai dulu. Sharingkan apa yang kalian pakai. Ya, bisa melalui sosmed, melalui apa? Melalui telepon, langsung connecting. Ditawarkan. Ya. Lalu yang kedua, poin kedua. Pada orang yang tepat. Poin pertama tadi ditawarkan. Oke? Nah, balik lagi. Cara menawarkannya tiap orang berbeda. Tapi kita tidak hard selling. Kita mengajarkan soft selling. Karena ada orang yang menawarkan dengan hard selling. Ya, contohnya saya nelpon Edi, saya bilang, aku punya ini, contohnya aku punya deterjen bagus loh Ed, ya irit banget, kamu beli ya, murah kok, tak kirim ya, 1 kilo ya kamu coba, itu hard selling, dan itu orang nggak seneng cara kayak begitu, ya kita ngomongin produk kita bagus, lalu kita memaksa orang untuk membeli, enggak, ya kita nggak melakukan seperti itu, oke teman-teman ya, jadi ditawarkan. 2, pada orang yang tepat. Nah, orang yang tepat itu yang kayak apa, Bu Maria? Nah, saya sudah ajarkan kan, orang yang tepat adalah orang yang memang membutuhkan dan dia mampu membeli. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang membutuhkan tadi itu deterjen bla bla bla? Ya, semua teman Anda, semua orang yang di dalam daftar nama Anda, di HP Anda, semuanya butuh perawatan itu, ya, pada orang yang tepat. Jadi kalau Anda mau menawarkan contohnya Sky eSpring, nah itu harganya di atas 10 juta teman-teman. Sky 19 juta harganya. Anda harus mencari orang yang secara ekonomi dia mampu. Tapi kalau sekedar vitamin daily, vitamin C, B kompleks, ya bla 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 itu semua orang bisa. Bayangkan daily itu hanya 200 berapa ya? 256. Rp3.000. 2.800 per biji. Semua orang Indonesia mampu membeli vitamin daily. Itu vitamin rakyat menurut saya. Ya, jadi pada orang yang tepat. Oke. Ketiga poinnya, dengan cara yang tepat. Nah, jadi cara tadi saya sudah katakan kan, caranya yang tepat. Nah, dari testimoni hari ini, ya beberapa teman leader ini, Anda tahu kan cara mereka? Ada nggak yang hard selling atau maksa-maksa orang? Nggak ada. Ya, caranya dengan tepat. Kita mencari apa? Kebutuhan orang. Ya, kita men-sharingkan kelebihan produk kita, ya sehingga orang melihat, oh bagus ya, aku butuh, oh aku sakit ini, oh aku kepingin kulitku kencang, oh aku kepingin, nah akhirnya apa yang kita tawarkan diterima, gitu ya dengan cara yang tepat. Poin yang berikutnya, jadi 1 tadi ditawarkan pada orang yang tepat dengan cara yang tepat, 4 dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah yang banyak. Artinya apa? Kalau Anda baru menawarkan ke 5 orang, lalu 5 orangnya nggak berespon, ya. Nah, terus gimana? 10 orang. 10 orang nggak berespon. Contohnya juga melakukan presentasi, ya kan? 10 orang di presentasi, nggak ada yang join, ya 10 lagi. Ya, mungkin yang ke-20, 10 berikutnya, itu ada 3-4 yang join. Ya, 10 lagi. 10 yang ketiga mungkin ada 5 orang yang join kayak gitu ya, jadi lebih banyak lagi itu adalah ilmu marketing teman-teman. Jadi kalau terus kita merasa malu, merasa sakit hati, wah bukan orang marketing itu namanya ya, orang marketing nggak seperti itu gitu. Nggak masalah ya. Jadi kalau ditolak itu bukan berarti orang yang nggak mau, itu bukan berarti kita ditolak, enggak ya. Ya nggak masalah gitu, mungkin belum waktunya, mungkin dia nggak butuh, dia
lagi kesulitan keuangan, kan macam-macam teman-teman. Ya, bukan menolak Anda, dia menolak produk yang Anda tawarkan, it's okay, no problem. Ya, nanti mungkin next time dia membutuhkan, tapi paling enggak dia tahu gitu. Atau mungkin dia membutuhkan produk yang lain, bukan produk itu. Nah, kita kan punya banyak produk. Ya, jadi tawarkan aja. Jadi kalau tawarkan personal care dia nggak mau, kita tawarkan home care. Ya, sekali lagi cara menawarkannya harus soft. Gitu, ya. Lalu poin yang kelima, ya, poin marketing yang kelima adalah bikin penawaran yang menarik. Ya, dalam jumlah yang kecil juga. Tolong Ibu ya yang tidak ini tolong di-mute ya suaranya. Oke. Ya. Ya, jadi contohnya tadi Edi kasih contoh juga. Jadi contohnya penawaran menarik dan terbatas. Gitu. Jadi contohnya bulan ini DMW selalu membuat penawaran kan hanya 1 bulan kan. Ya, jadi mumpung bulan ini ada shaker. Ya, lalu bulan ini kita ada contohnya ini tadi, ya, ini kan menarik dan terbatas kan, hanya bulan ini, gitu. Ya, apakah nanti ada lagi? Nggak tentu, setahun aja belum tentu. Ini sudah lama banget MW tidak melakukan trade in untuk e-spring. Ya, kapan ada lagi? Setahun lagi, 2 tahun lagi mungkin baru ada. Kan terbatas kan. Nah, jadi gunakan seperti ini. Ya, jadi hanya bulan ini. Jadi ayo, itu karena kadang-kadang pembeli itu seperti itu ya. Ya, ingat kalian kalau ke mall-mall itu kan penawaran terbatas ya, hanya hari ini, hanya sampai ini. Jadi kalau beli ini ya, sehingga dengan penawaran yang menarik itu orang akan merasa kalau saya nggak mengambil keputusan sekarang ya atau bulan ini saya bodoh. Kalau saya nggak membeli, saya bodoh. Nah, kalau kalian bisa membuat penawaran seperti itu, ya sampai pembeli itu merasa kalau saya nggak ambil, saya bodoh. Ingat kan? Ya, saya berkali-kali kalau membeli properti itu mereka begitu caranya marketingnya. Ya, jadi disuruh langsung DP dulu, ya tanda jadi dulu. Ya, jadi dia mau mengikat kita. Kita nggak melakukan itu, teman-teman. Di MW kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena di MW semuanya money back guarantee. Ya. Jadi kalau kita melakukan hard selling seperti itu, kita orang dipaksa ini, ya besok dikembalikan sama dia, dan hubungan kita jadi jelek, benar nggak? Ya, pernah nggak kalian punya pengalaman? Kalian beli terus merasa keblucuk, ya karena mereka punya ini penawaran menarik, terbatas. Kalau nggak beli sekarang, nggak ambil keputusan sekarang, bodoh. Saya sering dan nyesel setelah itu. Nah, kita jangan buat yang seperti itu, tapi kita buat penawaran menarik, ya, waktunya terbatas, tapi tidak membuat orang itu mengambil keputusan dengan bodoh. Dan itu tidak jalan di bisnis MW. Ya, ngerti? Karena besok dia bisa kembalikan produknya dan dia bisa nggak mau berhubungan dengan kita lagi. Ngerti ya? Tapi penawaran-penawaran menarik itu sangat membantu. Setiap bulan MW selalu memberikan penawaran-penawaran menarik. Nah, bulan depan itu kita akan masuk produk seri artistry baru, yaitu skin nutrition, teman-teman. Nah, itu juga penawarannya menarik kan? Ya, nah, jadi kalau belanja skin nutrition, sekian nominalnya sekian, mendapatkan free sampel saset. Ya, kalau belanja dengan nominal sekian, bisa membeli mini set. Ya, jadi travel size, jadi 3 berapa produk ya? 1, 2, 3, 4 produk, 3 produk yang mini size dengan harga yang lebih murah. Oh, itu menarik loh. Ya, karena semua wanita kayak saya senang gitu kalau ada yang kecil. Karena apa? Saya suka traveling. Jadi nggak usah bawa yang gede-gede. Tapi untuk pakai sehari-hari kita yang gede dong, karena lebih irit. Tapi kita bisa nebus yang kecil dengan harga murah. Nah, skin nutrition bulan depan ini pasti booming, teman-teman. Ya, karena saya udah pakai dan bagus. Harganya juga oke banget. Gitu. Dan skin nutrition beda dengan youth extend bla bla bla. Ya, karena skin nutrition ini kerjasama antara teknologi artistry dan Nutrilite. Jadi menggunakan nutrition dari bahan-bahan Nutrilite. Ya, jadi dia bukan hanya sekedar perawatan, tapi dia benar-benar ya seperti kita suplemen gitu, ya bisa memperbaiki kulit kita dengan baik sekali. Oke, jadi gunakan itu. Oke, itu kira-kira poin dari saya. Jadi pertanyaan saya sekarang, ya, apakah Anda sudah menawarkan?
Ya, berani menawarkan. Ya, jadi untuk berani menawarkan tentu apa? Pakai sendiri dan kuasai knowledge, pengetahuan produk. Ya, jadi kalau kalian nggak menguasai pengetahuan produk, belum punya pengalaman, ya saya tahu ya akan takut gitu menawarkan, ragu-ragu. Tapi kalau ini para leader ini yang sudah begitu mencintai produk, waduh, kalau nggak ngomong itu kayaknya gatel gitu loh. Ya, kepengen menawarkan ya. Sekali lagi ya, jadi bukan menawarkan dengan hard selling ya. Lalu pada orang yang tepat. Dengan cara yang tepat dalam jumlah yang banyak. Nah, pertanyaan saya sudah banyak belum? Gitu ya. Nah, tadi tips-tips dari teman-teman tadi ya itu bagus sekali. Jadi apa ya? Kita perlu connect ya dalam menawarkan itu ya, untuk berhasil menawarkan kita perlu connecting. Catat teman-teman. Connecting itu apa? Connecting itu adalah komunikasi dua arah. Ya, jadi kalau kita hanya menawarkan dengan cara digital, ya, sosmed, saya sudah Bu, saya menawarkan ke 100 orang. Caranya gimana Bu menawarkannya? Sebar flyer, ya, sebar undangan ke ratusan orang. Sudah saya tawarkan. Bukan itu. Ya, oke, nggak apa-apa, itu nggak salah. Silahkan lakukan, nggak masalah. Ya, broadcast boleh lakukan broadcast. Ya, tapi lihat hasilnya. Akan lebih efektif kalau terjadi connecting. Jadi tadi Bu Ani tadi sebelum ke dokter gigi sharing gitu. Jadi Bu Ani kalau ada kayak contohnya training dokter Edi, selain membroadcast flyer undangan, ya Bu Ani memberikan teks gitu loh. Ya, jadi dia kasih tahu, hey, contohnya halo Mas Panji, ini loh ada dokter Adi, bla bla bla, dokter Adi itu begini-begini, ya nanti kita akan belajar gini-gini, ternyata 70% penyakit itu berasal dari ini kesehatan pencernaan dan kesehatan liver. Jadi penting sekali kita menjaga kesehatan liver karena fungsi liver itu ada lebih dari 500. Nah, dokter Adi akan ceritakan bla bla bla. Jadi dikasih prolog. Kalau minat nanti saya kasih linknya gitu. Jadi nah, tadi Bu Ani kasih tips tidak diberikan linknya, tapi cuma flyernya. Terserah teman-teman. Ya, kalian mau langsung kasih link juga nggak apa-apa. Yang penting setelah dikasih link di-connect. Gitu. Connectingnya gimana, Bu Maria? Bisa lewat chat one on one, tapi sebut nama. Halo Vi, ya, halo Bu Erni, gitu. Ini loh ada trainingnya Dokter Adi bagus loh, gini. Nanti kita akan belajar apa? Gitu. Jadi bukan hanya disebar gitu, ya, tapi ada connecting beberapa orang aja, gitu. Nah, nanti kalau ada yang berespon, oh ya aku mau, nah baru kita catat, oh ini mau, dan Bu Ani bilang nanti, contohnya hari Sabtu pagi itu diingatkan orang yang bilang mau, orang yang minta link, Sabtu pagi diingatkan, Sabtu siang diingatkan kalau itu trainingnya Sabtu malam, karena seringkali orang bilang mau, loh aku lupa, banyak kan yang gitu, padahal sudah tak eleng-eleng loh Bu Maria. Lupa aku. Nah, gitu. Jadi perlu diingatkan. Jadi ingat ya, connecting. Jadi ada dua arah. Ya, sampai kita itu nanti bisa tahu gitu loh. Apa yang dia butuhkan, ya. Jadi ada trust nantinya. Jadi nggak hanya sekedar ditawarkan secara online. Oke. Ya, jadi itu tadi connecting. Nah, jadi follow Oke ya, itu mengenai selling ya, teman-teman. Jadi kalian bisa berhasil di bisnis ini kalau punya selling skill, dan selling skill itu bisa dipelajari. Nggak ada orang yang lahir langsung pinter jualan, itu nggak ada. Saya bukan orang marketing, terus terang aja. Saya ini lebih senang mengajar daripada menawar-nawarkan, terus terang aja teman-teman. Ya, tapi ya karena saya mau jadi diamond, saya mau freedom, bebas uang, bebas waktu melalui bisnis network marketing, mau nggak mau saya harus belajar gimana caranya. Ya, tiap orang memang punya cara-cara yang berbeda karena karakternya berbeda. Ya, saya bukan orang yang pintar marketing, tapi saya belajar dan saya bisa. Karena apa? Saya melakukan connecting, saya mencari kebutuhan dan saya berikan solusi. Ya, jadi saya nggak berpikir saya itu sebagai seorang penjual, nggak. Saya sebagai seorang konsultan. Ya, saya memberikan solusi. Oke, nah dengan produk yang sekian banyak, nggak mungkin gitu loh. Anda tidak bisa memberikan solusi pada setiap keluarga, pasti bisa.
Karena produk kita banyak, kecuali kita hanya menjual satu macam produk, contohnya Sky, atau kita menjual apa, contohnya asuransi, ya hanya satu produk. Gitu. Jadi orang yang sudah punya ya sudah nggak beli lagi gitu kan. Nah kita kan punya segini gitu, ya pasti ada yang dibutuhkan. Ya jadi tidak sulit seperti itu teman-teman. Ya oke, itu tentang selling. Lalu follow up itu apa sih? Follow up, sebentar saya lihat ya. Saya akan tunjukkan. Ini kemarin sudah dibahas ya pada waktu NBT, betul nggak? Siapa yang bicara follow up kemarin waktu NBT? Ya. Jadi follow up itu apa sih? Follow up itu adalah proses menindaklanjuti prospek yang sudah melihat presentasi atau sudah kita kirimi flyer atau setelah prospek itu kita ajak ke webinar training produk. Apa aja. Jadi bukan hanya melihat presentasi, karena presentasi bisa macam-macam, bisa presentasi tentang produk, tentang apapun. Proses menindaklanjuti prospek. Ya, jadi tadi kalau orang sudah diundang ke webinar, ya Dr. Adi contohnya, Mbak Resti, kita tanya, kamu tadi belajar apa? Apa yang menarik dari trainingnya Mbak Resti? Ya, apa yang contohnya hari ini. Contohnya hari ini di acara Rabu malam Anda mengundang ABO baru. Masuk ikut. Nah, di follow up. Tadi kamu belajar apa dari Bu Maria? Belajar apa dari Bu Ina, dari Bu Lili, dari Bu Eka? Ya gitu. Ya, apa yang kamu garis bawahi? Nah, itu namanya follow up, menindaklanjuti. Gunanya untuk apa sih sebenarnya follow up? Balik lagi connecting, teman-teman. Connecting. Jadi kita tahu, contohnya dia mau, oh ya aku tadi belajar ini dari Bu Ina, aku dapat ini dari Bu Lili. Nah, dari situ kita tahu. Oh, dia belajar. Ya, tapi kalau kita tanya tadi dapat apa dari pertemuan? Apa ya? Wah, rupanya dia hanya ikut tapi ditinggal. Dia nggak benar-benar belajar. Karena ini sekarang ini masalahnya kita online saya nggak tahu. Ya, Anda ada yang sambil makan, sambil nonton TV, nggak dengerin. Ya, bisa aja kan seperti itu. Ya, jadi tujuan follow up adalah menindaklanjuti supaya terjadi koneksi, terjadi interaksi. Ya, jadi Anda bertanya, dia menjawab, gitu. Ya, lalu menjawab pertanyaan. Sini. Jadi tujuannya adalah menjawab pertanyaan dan membantu mengatasi kendala prospek atau ABO baru. Jadi contoh, tadi kalau dari setelah melihat presentasi, ya, lalu ditanya apa yang menarik, mungkin dia bilang oh produknya. Loh, ada orang ditanya apa yang menarik dari presentasi Bu Maria, passive income-nya. Ada yang ditanya lagi menarik apa? Itu jalur distribusinya. Loh, macam-macam. Ya, macam-macam. Ada yang bilang, wah, yang menarik MW-nya, sistem pendidikannya, tiap orang berbeda. Ya, maka kalau dia tertarik dengan sistem pendidikannya, bagus sekali. Memang sistem pendidikan Network 21 luar biasa. Kalau dia ngomong MW-nya, bagus sekali. Memang MW is the best. Ya, recordnya sudah 62 tahun, tidak ada yang menandingi, dan seterusnya. Kalau dia senang, aku mau passive income, masuk. Yes, kita bisa mendapatkan passive income melalui bisnis ini, dan seterusnya. Ya, jadi tujuannya menjawab pertanyaan dan membantu mengatasi kendala. Kalau dia ngomong produknya, nah, kita tanya produk yang mana? Yang personal care, home care, atau mungkin dia ngomong Nutrilite. Nah, terus kita nanya, jadi selama ini kamu minum suplemen apa? Pakai vitamin merek apa? Apa kebutuhan kesehatan untuk keluargamu? Gitu. Mungkin dia bilang, oh aku ini punya darah tinggi, suamiku punya apa, anakku, dan seterusnya. Ya. Connecting, itu follow up. Ya. Nah, terus berikutnya ini mengajari cara memulai dengan menggunakan, ini kalau kita orang itu kebutuhannya adalah bisnis. Dia mau jalankan bisnisnya, kita ajarin masuk ke buku starting point. Oke teman-teman, ya jadi sebenarnya follow up itu lebih general, bukan hanya setelah kita melihat presentasi, tapi setiap habis, contohnya kita mengirim flyer, ya ada promo baru, bulan ini lagi promo ini, nah kita lakukan follow up. Ya, udah kamu baca, contohnya saya follow up ke Bu Ina, saya tadi kirim ini loh promo bulan ini, udah dibaca Bu? Ya apa Bu Maria promonya? Itu udah tak kirim di WA.
Nah, baru dibaca sama Bu Ina. Oh, skin nutrition ini baru ya Bu Maria? Iya baru, Bu Ina. Bla 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 bla. Ya, tapi kalau hanya saya share ininya flyernya produk baru, mungkin belum dibaca sama terus dibaca ya udah gitu. Tapi begitu saya follow up, lalu dia perhatikan, oh apik ya ini untuk dan seterusnya. Harganya berapa? Bla bla bla. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi follow up tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah ada orang melakukan follow up itu cukup. Saya udah sekali. Terus Bu Ina nggak respon bagus, ya udah saya nggak follow up lagi. Nggak bisa gitu. Follow up lagi mungkin minggu depan dan seterusnya. Ya, orang habis dipresentasi juga demikian. Mungkin dia belum bisa mengambil keputusan, ya, belum bisa melihat potensi bisnis ini. Nah, kita pinjamkan audio-audio, kita sharingkan audio, kita berikan informasi-informasi, ya, semuanya sekarang sudah melalui HP. Oke, nah lalu setelah itu kita lakukan follow up lagi, dan seterusnya. Nah, orang yang sudah selesai kita presentasi, teman-teman, ya kita perlu melakukan follow up di sini diajarkan 2 kali 24 jam. Jadi setelah kita lakukan presentasi, kita kan pinjamkan audio, ya kan? Kita pinjamkan audio, kita sharingkan informasi 2 kali 24 jam. Nggak lebih dari itu, kita harus nanya, gimana? Edi, sudah didengerin audionya? Gitu. Contohnya saya kirim audionya siapa? Mungkin Purita Matindas atau siapa aja, Pak Robert Angkasa. Saya tanya gimana? Audionya Pak Robert sudah didengerin. Nah, mungkin belum dengar. Gitu. Nah, dengan melakukan follow up ini diingatkan. Nah, kalau dia udah dengar, kita tanya gimana? Apa yang menarik dari audio itu dan seterusnya. Ya, lalu kita ajak ke pertemuan yang produk yang ada dan seterusnya. Ya, makanya follow up nggak cukup sekali teman-teman. Ya. Nah ini poin kedua ini selalu buat janji follow up di akhir sesi presentasi. Nah zaman dulu setelah kita presentasi, karena zaman dulu kan kita bertemu kan, ya kita janji 2 hari lagi ketemu di rumahnya atau di tempat. Ya, tapi sekarang kan nggak perlu. Kita harus buat janji ke tempat orang itu atau nggak perlu kan? Kita bisa buat janji untuk ketemu di telepon, ya pakai WA call atau video call dan seterusnya. Jadi zaman sekarang melakukan follow up itu jauh lebih mudah, lebih fleksibel dari zaman dulu. Zaman dulu nggak mudah teman-teman, karena buat janji 2 hari lagi untuk ketemu aja belum tentu dia bisa, ya kan? Lalu kita harus ke rumahnya orang itu, ya. Sekarang nggak perlu. Jadi kalau kita sekarang harus melakukan follow up ya setiap 2 hari atau tiap minggu itu nggak ada masalah. Kalau dulu memang bermasalah, ya. Nah dari follow up kita sebenarnya mendapatkan apa? Ini adalah activity loop, ya. Dari follow up kita akan mendapatkan 2 hal, teman-teman, ya. Selling, ya, closing produk, atau kita mendapatkan daftar nama. Kita minta referensi, gitu. Ya, jadi dia join atau dia nggak join, dia belanja produk atau nggak belanja nggak masalah. Kita perlu daftar namanya. Nah, ada daftar nama, kita buat janji lagi untuk melakukan presentasi. Sekali lagi, presentasi bukan hanya presentasi bisnis, tapi presentasi juga bisa mengenai presentasi produk. Gitu ya teman-teman. Ini yang namanya activity loop. Nah, setelah dipresentasi, dilakukan follow up. Di follow up, kita dapat PV, kita dapat EBO baru, ya, atau dapat pelanggan. Ya, setelah itu kita minta daftar nama. Ya, jadi daftar nama ini untuk seorang network builder itu nggak boleh sampai kehabisan, teman-teman. Jadi saya ingatkan ya. Jadi kalau kalian bilang, Bu, daftar nama saya habis, berarti Anda belum melakukan activity loop ini dengan benar, belum melakukan follow up dengan benar. Ya, memang daftar nama di HP kita lama-lama bisa habis. Tapi saya udah 30 tahun ya di bisnis MW ya. Saya nggak pernah kehabisan daftar nama loh. Ya, saya selalu punya daftar nama baru. Karena apa? Saya selalu bisa ketemu orang baru kan. Ya, orang yang tidak saya kenal itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada orang yang saya kenal. Betul nggak? Ya. Anda mungkin mengenal hanya beberapa ratus orang. Ada jutaan orang kan di luar sana yang Anda nggak kenal. Nah, jadi selama Anda mau melakukan prospecting, mau berkenalan, dan bisa menggali daftar nama dari teman-teman Anda, dari pelanggan Anda pasti terus, ya, daftar nama yang merah ini adalah bahan baku.
Selama ada daftar nama, ya, ada presentasi. Habis presentasi harus dilakukan follow up. Ya, kalau dari daftar nama, buat janji presentasi dan mandek, presentasi tok, nggak ada follow up, nggak akan ada loop, nggak akan ada perputaran seperti ini. Jadi kuncinya itu di sini, teman-teman. Ya, jadi orang-orang yang tidak punya daftar nama banyak, tapi kalau dia bisa melakukan follow up dengan baik, ya, dia bisa connecting dengan orang dengan baik, ya, lalu terjadi trust, akan timbul daftar nama. Jadi saya ingat sekali dulu saya sebelum menjalankan bisnis MW kan saya berdagang perhiasan ya teman-teman. Saya di Kota Malang waktu itu saya nggak punya saya lahir di Blitar, saya sekolah di Jakarta, jadi saya di Malang itu nggak punya teman sekolah, nggak punya banyak kenalan atau keluarga, enggak, ya. Bahkan saya sendiri gitu dulu di Malang karena kakak saya semuanya ada di luar kota. Gitu. Nah, saya berdagang perhiasan gimana caranya? Dari satu pelanggan, bangun hubungan, bangun trust, ya. Saya minta reference. Dia kenalkan ke temannya, dia kenalkan ke temannya, dia kenalkan ke temannya. Jadi hampir semua pelanggan berlian saya itu bukan orang yang saya kenal. Dari dikenalkan sampai saya berdagang perhiasan 8 tahun, teman-teman. Akhirnya pelanggan saya banyak, tapi dagang perhiasan kan nggak sama dengan network marketing kan, saya hanya direct selling kan, itu aja saya bisa nggak habis-habis gitu pelanggan saya, ya karena saya bisa melakukan follow up dengan baik. Oke, jadi itu kira-kira tentang follow up. Ya, jadi follow up ini adalah sebuah tindakan, ya tindak lanjut yang terus menerus. Ya gunanya apa? Membangun trust. Ya, membangun hubungan. Begitu sudah ada trust, Anda bisa menjual apa saja. Itu kuncinya, teman-teman. Ya, kalau Anda sudah mendapatkan trust, Anda bisa menjual apa saja. Jadi ide Anda, produk Anda, apa saja. Ya, jadi nggak akan sulit gitu loh di bisnis MW. Produknya gampang. Dulu saya jual berlian lebih sulit, teman-teman, karena barangnya mahal. Dan berlian itu tidak untuk semua orang. Artinya gini, saya menjual ke Bu Lili. Ya, saya harus memilih. Kalau saya nggak trust dengan Bu Lili, saya nggak akan menawarkan ke Bu Lili. Karena berlian itu harganya tinggi dan ada risiko saya ditipu. Begitu juga Bu Lili. Bu Lili mau beli berlian ke saya, harus trust. Karena kalau Bu Lili nggak trust ke saya, Bu Lili juga nggak mau beli ke saya, karena berlian itu banyak yang palsu. Salah, takut-takutnya nanti dapat berlian palsu. Nah, saya pun untuk menjual ke Bu Lili, saya harus tahu Bu Lili itu siapa. Kalau saya nggak trust dia, saya nggak akan jual. Karena dia bisa curi barang saya. Dia bisa nggak bayar nanti. Barang saya bisa dibawa lari sama dia. Itu loh bedanya. Jadi tidak mudah di berlian itu. Saya harus memilih pelanggan, pelanggan juga memilih penjual. Tapi di bisnis MW enggak. Makanya dulu terus terang saya rodok ini gitu ya. Wah, aku jual berlian aja bisa kok, masuk jual sabun nggak bisa. Ya gitu seperti itu. Ya, makanya bagi saya menjual sabun itu enggak sulit gitu. Karena saya tahu gitu. Kuncinya di jual berlian apa? Trust. That's all. Tanpa trust, nggak mungkin saya bisa jual berlian. Nah, jadi sekarang di bisnis MW juga demikian, teman-teman. Bangun trust. Ya, jadi saya percaya, seperti Bu Ina, Bu Lili, ya, Bu Hani tadi, dia sudah dipercaya, dia sudah ya orang pelanggan-pelanggannya dia, jaringan dia sudah trust dengan leader-leader ini. Nah, apakah membangun trust ini bisa dalam 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 bulan? Enggak. Ya, sometimes itu perlu waktu gitu. Dan kadang-kadang orang bisa trust dengan seseorang setelah mengalami berbagai rintangan. Mengerti maksud saya? Ya. Jadi kayak contohnya, jadi seorang pelanggan dia nggak puas, ya. Rintangan kan? Lalu dia kembalikan produk, dia ngomel-ngomel. Ya, nah sekarang gimana caranya Anda menghadapi? Banyak kan pelanggan-pelanggan yang seperti itu, downline juga demikian.
Ya, saya juga sering kali kesel gitu sekali. Nah, tapi balik lagi, gimana cara kita menghadapi tantangan itu tadi? Ya, seorang leader. Jadi kalau kalian ingin punya bisnis yang besar, ya, taruhannya di mana? Menghadapi masalah. Jadi kalau kalian hanya bisa menghadapi masalah kecil, masalah besar dikit aja sudah marah-marah, sudah out of control, nggak mungkin kalian punya bisnis yang besar. Oke, saya kasih contoh ya. Jadi ini pernah saya sharingkan di grup kecil ya. Seorang teman, dia membeli e-spring ke saya. Ini mungkin grup Edi udah tahu ya, Tante pernah sharing ini beberapa bulan yang lalu. Ya, setelah dia beli e-spring, lalu saya tanya kan, sudah dipasang, bla bla bla, rodok cerewet lah. Sudah dipasang, dia bilang, aku kok nggak ini ya, minum air langsung dari keran. Wah, tuh lah, terus piye? Ya, saya juga nggak enak loh, terus. Jadi aku masih minum pakai aqua. E-springnya aku pakai untuk masak. Aku ya sedih juga kan. Kan lebih bagus produk e-spring. Air e-spring dari aqua. Tapi ya gimana? Ya, oke. Saya ladeni dengan baik. Oke, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan. Kamu memang belum biasa. Kamu taruh aja air e-spring itu jangan langsung di gelas. Langsung minum kan, aduh air dari keran kok diminum, tapi masukkan dulu ke water jug, jug air. Nah dari situ kamu ambil, gitu loh. Nah, jadi nggak kelihatan langsung dari. Nah setelah berapa kira-kira 2 bulan kemudian dia bilang, saya mau beli satu lagi loh. Kemarin ngomong gitu, kok sekarang mau beli satu lagi? Terus dia bilang apa? Ternyata masak nasi pakai air e-spring lebih awet. Saya ya nggak tahu karena dari udah puluhan tahun saya pakai air e-spring, bener nggak teman-teman? Saya nggak pernah pakai air yang bukan e-spring kan untuk masak nasi. Nah ini testimoni ini untuk kalian ya. Ternyata masak nasi pakai air e-spring itu lebih awet katanya dia gitu. Dia tambah lagi satu untuk anaknya. Ya, jadi yang tadinya ngomel-ngomel ya gitu ya. Jadi balik lagi apa? Ya sudah, ya kita ladeni ya. Nah, jadi dengan kejadian seperti itu dia merasa baik. Saya memberikan solusi. Nah, hubungannya jadi baik. Lalu satu lagi, ya ini juga seorang pelanggan ya, kategori B di luar pulau. Ya, dia tahu-tahu menghubungin saya. Ya, dia minta belanja artistry, bla bla. Pokoknya dia cerita dia belanja ke orang lain ya, ke EBO lain, itu dimarah-marahin karena dia nggak cocok, dia mau kembalikan atau apa, marah si upline-nya itu, penjualnya. Wah, pokoknya gitu ya. Si upline-nya ini kelihatannya kolerik dan dia merasa teman saya ini ngerepotin. Jadi kalau contohnya dia bilang, ini gimana sih ini nih? Jawabnya gini, makanya toh kamu itu kalau ada training kamu ikut toh. Nah, ngerti? Seneng nggak kalau kalian dijawab begitu? Kalian komplain, aduh saya kok nggak cocok ya, ini kok rasanya gini. Ya, bukannya dikasih solusi, tapi tambah dimarahin. Makanya, kalau ada training itu datang, dia tahu cara pakainya gimana. Dan seterusnya. Jadi dia sakit hati gitu loh. Hanya dia cari saya. Ya lalu saya ladenin dia. Saya servis, aduh teman-teman, ya setiap bulan itu dia order tuh bisa 4 kali. Dia pakai semua artistry, dia pakai semua Nutrilite. Tapi memang beberapa artistry dia balikin ke saya. Karena memang nggak cocok gitu. Ya, contohnya serum. Ya, anak ini agak ini loh, dia itu kayak mau semuanya. Saya udah kasih tahu, kamu kan sensitif. Serum pakai 1 amplifier dulu. Contohnya Firming, ya. Dia langsung 3 amplifier, masukin semuanya. Dipakai merintis. Kan saya bingung, mana yang nggak cocok? Ngerti? Karena 3-3-nya dimasukin ke B serum. Ya udah balikin deh, balikin. Saya kembalikan ke MW. Mulai pakai satu-satu. Nah, pakai 1 amplifier ternyata dia cocok. Ya nggak merintis, Tante. Oke. Ya. Seperti itu. Ya. Dia kalau nggak salah dia kembalikan ke saya 2 kali. Hydra, coba Hydra, nggak cocok. Oke, balikin. Makanya enak kan kita di MW. Nah, dia merasa nyaman gitu. Ya, nggak seperti upline-nya yang kemarin. Makanya kamu ikut aja training. Oke? Berarti ya. Jadi buat trust, bangun hubungan. Ya, bangun trust. Nah, kalau sudah seperti itu, dia akan menjadi pelanggan setia Anda.
Nah, orang-orang seperti ini nanti pasti akan memberikan daftar nama. Terjadilah activity loop itu. Ya, teman-teman. Oke? Bisa melakukan selling? Bisa melakukan follow up? Bisa. Gampang banget. Oke, masih ada pertanyaan kah? Masih ada, Bu Maria. Ya. Di sini jika habis prospecting, bagaimana caranya untuk connect ke bisnis ini? Contoh-contoh kalimat sebagai jembatan, tawarkan produk atau bisnisnya bagaimana? Ini dari Ibu Ruth. Ibu Ruth ya. Oke. Nah, ini coba saya akan floorkan. Ya, oke, silakan teman-teman leader dijawab nih. Karena Bu Ruth, ya, jadi habis prospecting caranya untuk connect ke bisnis. Nah, prospecting, tujuannya prospecting itu apa sih? Coba Bu Ruth, ayo on Bu Ruth. On kan ininya, ya. Tujuannya Bu Ruth untuk prospecting apa? Ya, untuk saya bisa tahu produk MB atau kalau dia butuh bisnis, saya bisa tawarkan bisnisnya, Bu Maria. That's good. Ya udah itu Bu Ruth. Jawabannya Ibu sudah menjawab. Jadi dengan prospecting itu kan kita mau mencari kebutuhan kan. Ya. Jadi ngobrol prospecting itu kita ngobrol. Ibu apa yang Ibu obrolin waktu prospecting? Coba Bu Ruth. Saya sama sekali tidak kenal. Misalkan kelihatan sesuatu yang ada yang sama atau apa di Instagram, coba saya sudah kasih komen atau apa, itu di mana. Terus tapi untuk masuk ke UB-nya itu gimana, bingung saya. Kalau gitu kenalan dulu, Bu Ruth. Jadi contohnya Ibu itu namanya siapa? Bu Susi ya, Bu Susi. Kan cari kesamaan. Jadi apa yang tadi dia komen, apa yang dia tertarik terhadap apa yang Bu Ruth ini kan gitu. Ya, lalu tanya, ya, kamu tinggal di mana? Kerjamu apa? Kayak gitu. Bu Ruth. Jadi cari itu tuh FORM itu, family, ya, occupation, ya, kotanya di mana, kayak gitu. Bangun dulu, ini connect dulu. Jadi nggak langsung kita masuk ke bisnis, Bu. Cari dulu siapa dia. Ya kadang-kadang saya juga tanya, kamu ini usianya berapa sih, anakmu piro? Kadang-kadang saya tanya anak gitu, umurnya berapa? Jadi saya tahu tuh kalau anak dia masih kecil-kecil, oh, berarti dia masih muda. Kalau anaknya udah kuliah, dia ini oh mungkin udah umurnya udah 40-an gitu ya. Nah nanti kadang-kadang nggak bisa langsung burut ya. Jadi prospecting, connect ya sampai Ibu tahu ya, sampai nanti kan Ibu tanya kan, kamu kerja apa, Susi contohnya. Terus nanti Susi kan tanya burut, kalau kamu apa, Ruth? Nah, sampai terjadi begitu. Ya, ya Bu? Lu agak lama. Ya, memang nggak kadang-kadang nggak bisa sekali gitu. Nah, setelah tahu ini lalu ngobrol gitu. Oh, gini, nanti masuk sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Karena tiap orang nggak sama kan, Bu. Di usia berapa dia, lalu pekerjaannya dia apa. Ini menarik ya. Jadi sebetulnya prospecting, connecting itu seni. Makanya Ibu perlu baca buku The Art of Dealing with People. Itu ada bukunya Les Giblin, itu ada 2. Satu namanya Skill with People. Ya, ada 2 buku itu, mirip sih, tipis-tipis gitu bukunya. Skill with People. Yang kedua judulnya The Art, seni of Dealing with People. Seni dalam berhubungan dengan orang lain. Itu, Bu. Kalau Ibu tahu seninya, itu prospecting dan connecting ini mudah. Itu seni, Bu. Jadi nggak bisa kayak, ngerti ya, seni. Kayak orang melukis, menyanyi. Kan nggak bisa, orang melukis harus sama. Nyanyi harus suaranya sama. Ya enggak, wong itu seni kok. Begitu juga prospecting dan connecting ini seni. Jadi Ibu harus kreatif. Nah, sharing-sharing dari teman-teman ini, nanti ya seringkali kita dengar sharing kan, itu menambah informasi. Oh, iso ngono toh. Oh, bagus itu. Kayak gitu, nanti saya tak pakai cara itu, cara connecting kayak gitu. Jadi nggak ada yang baku, burut. Ya, jadi yang penting itu tadi, bakunya adalah cari kebutuhan. Nah, dari kebutuhan itu
kita masukkan solusi. Udah, itu aja poinnya. Nah, kebutuhannya kan berbeda. Jadi nggak bisa gitu. Saya memberikan satu teknik yang baku, nggak ada. Oke, cara untuk connect ke bisnis ini seperti itu. Kalau dia membutuhkan ya masuknya ke bisnis. Kalau dia butuh kesehatan ya masuknya ke Nutrilite dulu. Nggak harus ke bisnis dulu, ya. Ya. Sebagai contoh kalimat sebagai jembatan. Macam-macam Bu, banyak banget, ribuan cara. Ya, yang penting Ibu cari dulu kebutuhan orang itu apa. Kalau Ibu sudah tahu kebutuhan, nanti kalimat itu keluar dengan sendirinya. Tapi kalau belum bisa keluar, aduh kalimat apa ya? Belum bisa, berarti Ibu belum masuk. Jangan paksa. Jangan paksa masuk. Cari dulu. Nanti kalau udah ngomong-ngomong ngobrolnya sudah enak, nanti pasti bisa. Ada aja nanti kalimat untuk masuk itu. Oke, Bu Ruth ya, nggak usah takut. Ya. Nah, memang dealing with people itu perlu jam terbang. Ya, perlu jam terbang. Ya, sering aja connecting terus, prospecting terus, nambah daftar nama. Banyak loh, Bu Ruth, orang-orang yang sudah saya prospek, ya, sudah ada di HP saya, tapi belum saya tawarkan bisnis, belum saya tawarkan produk, banyak tuh di HP saya. Sungguh. Ya. Karena kadang-kadang belum nggak klik gitu loh. Dia nggak klik sama saya nggak klik sama dia. Ya sudah, saya masukkan aja dalam daftar nama, nggak apa-apa gitu. Saya terus mencari gitu. Ya, sampai ketemu orang yang bisa klik. Tiap manusia itu ada yang namanya istilahnya chemistry. Tahu? Ya, saya ketemu seseorang itu kok pernah nggak kalian merasakan? Saya ketemu orang ini baru ya kayak kemarin ini. Saya kan mantu, kemarin ini ya mantu. Nah, mantu saya ini si Fania punya tante ya. Nah, si Fania memang cerita ke saya bahwa tantenya dia baik, dia udah kayak maminya. Saya heran loh. Saya ketemu si tantenya Fania ini, saya begitu ketemu ngobrol nggak sampai 5 menit connect. Kayak nyambung gitu loh. Saya lebih nyambung cepat dengan si tante ini daripada ke besan saya, ke mamahnya Fania. You know, itu namanya chemistry. Jadi ada orang yang begitu ketemu. Siapa yang pernah merasakan seperti itu? Coba sharing. Ada kita berusaha menggali gitu, Kamu tinggal di mana? Anakmu berapa? Nggak nyambung kayaknya orang ini sama aku. Ada nggak? Nah, jangan dipaksa. Ya, selalu berikan kesan yang baik, selalu berikan perhatian pada orang itu. Nggak terus, jadi jangan sampai gini Bu Ruth, setiap saya ketemu orang, pikiran saya mau presentasi. Oh ini target, ini mau jangan begitu. Nggak bagus itu. Ya, kita harus bangun dulu relationship. Ya, kita harus tahu siapa dia. Jadi jangan terus setiap ketemu orang, saya mau nawarin apa ya? Saya mau masuknya melalui apa ya? Nanti kita stres kalau kayak gitu. Terus nggak natural. Kita berteman dulu. Oke, banyak teman lebih baik. Oke? Ya. Terus ini Bu Betty, garansi uang kembali 100% itu apa hanya untuk PP dan kalau ABO berupa voucher? Jadi garansi uang kembali itu namanya MW Promise. MW memberikan janji itu untuk PP dan ABO. Ya, semua barang MW yang ber-PVBV ya. Jadi bukan untuk yang yang produk titipan, enggak ya. Jadi untuk produk core MW ya yang ber-PVBV itu ada 100% money back guarantee kalau enggak puas. Tapi untuk home tech tidak ya, teman-teman. Home tech tidak masuk dalam MW Promise. Home tech mendapatkan garansi. Contohnya kalau Sky itu garansinya 5 tahun. Jadi bukan terus beli Sky, wah saya nggak cocok dikembalikan uang kembali 100%. Oh no. Nggak bisa. Ya, 5 tahun. Ya seperti kita beli TV di Hartono, di Ace Hardware. Boleh kembali ini nggak boleh kan? Tapi ada garansi kalau rusak dalam waktu 5 tahun itu di servis oleh MW. Kalau eSpring itu 2 tahun. Garansi produk, bukan garansi uang kembali. Yang uang kembali itu untuk personal care, home care, Artistry, Nutrilite. Yes. Nah, itu nanti berupa voucher.
Kita kembalikan barangnya dalam waktu 90 hari, 3 bulan, disimpan invoice-nya. Kenapa kok invoice-nya harus disimpan, Bu Maria? Karena nanti barang yang kembali itu, ya, jadi contohnya produk ini saya kembalikan, kan MW harus mengeluarkan e-voucher seharga produk ini, benar nggak? Lah e-vouchernya diatasnamakan siapa kalau nggak ada invoice? Ngerti? Ya, dan kenapa kok butuh invoice? Karena waktu saya membeli foundation ini, PVBV-nya sudah masuk. Saya sudah dapat diskon, dapat bonus 21%. Nah, sekarang saya kembalikan. Nah, bonusnya 21% kan sudah dibayar oleh MW. Maka pada voucher itu tadi, 100% uang kembali itu, sudah tidak ada PVBV. Harganya tetap. Saya bisa beli produk lain, bayar pakai ini, pakai voucher itu, tapi sudah tidak ada PVBV. Maka dari itu MW perlu invoice. Ya, jadi kalau saya yang beli, saya yang kembalikan, berarti e-voucher itu nama saya. Saya kalau beli lagi, nggak dapat PVBV. Gitu, teman-teman. Jadi invoice-nya harus disimpan. Maka kalau kalian membeli produk baru, contohnya Artistry, ya baru ini nanti Skin Nutrition, jangan dibuang dulu invoice-nya. Siapa tahu ada nggak cocok. Tapi kalau memang sudah biasa beli kayak protein, nggak mungkin nggak cocok toh, ya udah dibuang aja invoice-nya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya. Oke, sudah ya Bu Betty ya, paham ya. Jadi untuk EBO, jadi kalau PP gimana? Ya nanti keluar e-voucher atas nama si PP itu tadi. Ya, walaupun PP nggak ada PVBV, nanti kan naik ke upline-nya. Jadi sponsor si PP itu nggak dapat PVBV waktu si PP itu beli dengan membayar dengan voucher. Ya. Oke, waktu kembalikan apa ada syaratnya? Syaratnya itu tadi 90 hari dan ada invoice-nya. Gitu. Jadi kalau nggak ada invoice-nya terus MW bingung ini ngeluarin e-voucher-nya pakai nama siapa? Terus apakah produk ini benar dibeli dalam waktu 90 hari yang lalu? Karena kalau belinya udah 3 tahun yang lalu terus rusak atau apa? Ya salahnya kita. Nggak masuk dalam MW Promise. Jadi syaratnya hanya itu dan jangan lebih dari separuh. Ya, jadi contohnya ini aqua saya nih, bulan saya tadi dari airport dapat aqua. Ini udah lebih separuh ini. Jadi kalau udah segini, ini udah lebih separuh. Ini udah jangan dibalikin kalau seperti ini. Kalau mau balikin ya waktu masih segini. Gitu. Ini udah lebih dari separuh atau udah separuh masa dibalikin. Ya nggak betul gitu. Ya udah jangan dibalikin kalau seperti ini. Ya mungkin MW juga nggak akan terlalu meriksa ya, tapi ya ini untuk integritas aja. Gitu. Zaman dulu saya punya satu downline. Itu tahun 92-93 waktu saya baru join MW. Ada satu downline saya beli zaman dulu SA8 yang 1 kilo itu warnanya biru kotaknya. Masih ingat nggak dulu Bu Ina? Biru tua. Anak ini balikin 3 SA8 1 kilo. Dan setelah saya buka, semuanya tinggal separuh. Ini apa-apaan anak kayak begini? Ya. Saya bilang sama dia, kamu nggak bisa melakukan seperti ini. Jadi dia ambil separuh-separuh lalu dibalikin. Kan nggak benar itu penipuan, pencurian menurut saya. Ya saya marahin nih anak ini. Ya, nah setelah itu terus dia nggak mau aktif. Ya nggak boleh dong kayak begitu. Paham ya? Jadi MW memberikan garansi uang kembali itu untuk pelanggan yang tidak puas, benar-benar. Nah, tapi kalau satu beli separuh dibalikin beli itu bukan nggak puas itu. Mau beli gratis, mau pakai produk gratis gitu. Ya, itu nggak punya integritas seperti itu ya. Jadi Astrid itu sudah terjawab ya, nggak ada syaratnya. Ya, syaratnya hanya memang pelanggan itu tidak puas. Lalu ditulis aja nggak puas karena apa gitu. Ya. Tapi bukan karena penipuan lah ya. Mau gatel, mau nggak suka baunya, mau nggak suka, terserah aja, nggak masalah. Jadi contohnya body lotion, ini ada satu dan saya di Surabaya, dia bilang, Cimaria kok nggak nggak apa, kurang lembab, dia bilang gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Oke, mungkin kamu kurang banyak, saya bilang enggak. Saya udah pakai banyak terus kering. Oke, nggak apa-apa, kembalikan aja. Terus saya tanya lo biasanya kamu pakai lotion apa? Saya biasanya pakai body milk, body butter, dia bilang gitu. Oh, kalau kamu biasa pakai body butter, ini kan body lotion. Jadi
butter lebih lembab, lebih berminyak. Saya terus terang saya nggak bisa pakai body butter. Aduh, mati saya lengket. Saya nggak bisa pakai body butter. Ya, dulu saya pernah beli body butter karena L'Occitane ya, karena baunya enak. Tapi saya nggak tahan, lengket, teman-teman. Nah, dia biasa pakai body butter. Makanya pakai body lotion nggak mempan. Oke, balikin. Saya tunggu di Surabaya kan. Ya, kirim aja. Ini atau kalau nggak gini, dia beli banyak gitu loh. Kalau nggak salah ada 3 yang masih 2 atau ini masih belum dipakai. Nah, yang belum dipakai balikin ke saya. Nggak saya potong, saya bantu jual, saya bilang gitu. Terus saya tunggu kok nggak dibalikin ke saya. Kalau dibalikin ke MW ini Astrid ya, kalau produk itu belum dipakai, masih baru, kita lebih stok, dikembalikan ke MW, itu akan dipotong 10% biaya administrasi. Tapi kalau produk ini sudah saya pakai, ya, tapi saya nggak puas, walaupun sudah berkurang tentunya, ya, itu tambah nggak dipotong kita, karena itu MW promise. Tapi kalau kita beli kebanyakan, overstock, nggak bisa jual, itu dipotong 10%. Tapi kondisinya harus bagus, nggak boleh rusak, dan masih tersegel. Itu peraturan MW. Ya, saya suruh balikin deh, tak jualin, saya bilang gitu. Nggak dibalik-balikin sama dia. Ya, terus saya tanya, loh, udah dikirim? Nggak usah sih, dipakai anak saya, katanya. Ya udah. Berarti ya, jadi kita selalu memberikan solusi. Jadi kalau dia nggak puas, kita nggak boleh marah. Loh, itu saya pakai bagus kok, kamu bisa ngomong kering. Nggak bisa gitu. Saya tanya, kamu biasanya pakai apa? Nah, kalau dia pakai body butter, oke, balikin aja. Ini nggak cocok untuk kamu. Berarti kulit dia sangat kering. Nggak apa-apa kan, teman-teman? Ya, jadi begini. Saya kemarin bicara dengan anak-anak saya ya di Jakarta. Saya bilang produk itu nggak ada produk yang cocok untuk semua orang. Jadi jangan heran kalau ada orang yang nggak cocok dengan satu produk. Terus terang kayak Snap Skin, saya nggak cocok dengan Snap Skin. Tapi contohnya anak saya cocok, Caroline cocok dengan Snap Skin. Dia bilang bagus, ya. Terus Astrid cocok dengan Snap Skin. Ngerti? Ya. Jadi kalau ada orang nggak cocok, jangan marah, jangan kecewa. Kita cari solusi, ya. Kasih yang dia cocok, kasih yang sesuai dengan kebutuhan dia. Return produk baru yang belum terpakai, apakah juga ada ketentuan? Kayaknya ya ini saya nggak akan, saya belum berani jawab ya Bu Lili ya karena selama ini saya nggak pernah kembalikan gitu, saya nggak pernah kembalikan produk yang overstock ya, jadi saya nggak tahu gimana ya, tapi saya tahu ada peraturan seperti itu, tapi apakah 90 hari, saya cek dulu ya Bu Lili, saya nggak berani jawab, nanti saya tanya Pak Adit dulu ya. Saya juga ada invoice. Kembalikan, tapi khawatir ada yang nanya, Bu. Iya, harus ada invoice, betul Bu Lili. Cuman 90 harinya saya nggak tahu Bu Lili. Saya tanyakan dulu ya nanti ya. Invoice-nya harus ada. Karena dengan invoice itu nanti, kalau produk itu dibalikin, di return, itu nanti ada PV negatif. Maka mengembalikan stok produk yang kelebihan itu tidak boleh di akhir bulan. Contoh saya mengembalikan stok produk, contohnya Sky, saya beli baru Grass, enggak bisa saya jual, saya kembalikan ke MW. Itu kan PV-nya hampir 2 juta toh. Nah, begitu saya kembalikan ke MW, dipotong 10%, ya, saya dapat produk. Itu nanti PV, sebentar. Kalau dikembalikan dan contohnya orang itu berhenti. Orang itu berhenti, keluar dari MW. Ini dulu ada, saya pernah dengar itu. Jadi orang itu berhenti dari MW, produknya dikembalikan, itu akan terjadi PV negatif naik ke atas loh, Bu Lili. Upline-nya dipotong loh, PV-nya. Karena dia bukan dapat voucher kalau nggak salah, dia dapat uang. Tapi kan PV-nya sudah dibayar kemarin. Nah, itu nanti akan terjadi PV negatif. Itu akan repot. Ya, tapi kalau dapat voucher nggak apa-apa, vouchernya nanti bisa dipakai. Nggak dipotong PV. Tapi nanti vouchernya itu PV-nya 0. Gitu Bu Lili ya. Oke. Oke, udah nggak ada pertanyaan di kolom chat? Masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri ya pertemuan kita malam hari ini. Benar? Leader-leader sudah nggak ada yang mau nanya? Oke, semoga pertemuan malam hari ini bermanfaat
Ya, nanti pastikan ABO aktif harus ikut setiap hari Rabu. Kalian pasti belajar sesuatu. Ya, dan di hari Rabu ini saya dan Bu Ani selalu membuka pintu ya untuk kalian bertanya, untuk apa? Boleh, nggak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab kalau ditanyakan. Ya, oh Bu Ani sudah come back. Ya, Bu Ani sudah kembali. Ya, masih mute Bu Ani. Oh iya Bu. Ya. Baik Bu Ada Ani. Thank you Bu Maria. Thank you Bu Maria. Ya. Thank you teman-teman. Ada pertanyaan Bu, apakah boleh ada stop? Oh, boleh sekali. Boleh sekali, Bu Betty. Ya, jadi kita sebagai leader, kita boleh stop, boleh. Nggak masalah, saya juga punya stok. Ya, tiap leader harus punya stok karena apa? Kita punya pelanggan-pelanggan tetap dan kita kan pakai 100% gitu. Jadi saya stok contohnya kayak produk-produk yang saya makan, yang saya pakai, saya selalu punya karena kadang-kadang itu terjadi pelanggan itu minta langsung gitu. Nah, kebetulan saya kan base-nya di Malang. Ya, jadi zaman dulu di Malang itu nggak ada ADC. Jadi berpuluh tahun ya Bu Ani, kita di Malang itu nggak ada ADC. Jadi Iya, kita Bu. para leader di Malang tuh kita semua punya stok. Dan waktu itu stok kita cukup banyak. Karena nggak ada ADC di Malang. Gitu. Nah, setelah sekarang ini ada ADC di Malang, saya udah nggak perlu stok banyak. Saya hanya stok beberapa. Jadi contohnya kalau kayak odol gitu ya, Mbak Pat itu pasti punya 6 itu ada. Karena sering kali pelanggan saya itu beli odol 4, beli odol 6, roll on 5. Kayak gitu. Jadi Mbak Pat tahu stok berapa Mbak Pat yang tahu, saya tambah nggak tahu gitu. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman ya antara Mbak Pat dengan pegawainya Bu Ani ini sering teleponan, kamu punya roll on, ini ada yang minta nih apa ke susu gitu. Pagi MW belum buka, MW kan bukanya jam 11. Terus dia mau dibawa pergi. Kemarin Bu Ani ada downline saya perlu odol, saya kan di Jakarta. Waduh, lah malam-malam Bu Ani, saya telepon Bu Landra, mana Bu Landra? Ada di sini. Saya telepon Bu Landra punya odol nggak? Punya Bu Landra. Lalu sopirnya teman saya suruh ke rumahnya Bu Landra, ambil odol, saya bilang langsung bayar ke Bu Landra. Ya, terus Bu Landra bilang, nanti saya ke Mbak Patmi, enggak Bu Landra, cuma 1 odol, udah ambil aja uangnya. Ngerti nggak? Kita perlu stok, karena seringkali itu malam-malam telepon, aku katanya Bali, lali nggak gowo odol. Waduh. Saya sampai bilang, kamu berapa hari sih di Bali? 5 hari. Ya udahlah pakai Pepsodent, saya bilang gitu. Kan malas lah, saya di Jakarta kok. Di rumah nggak ada orang. Terus saya mikir, loh, kan ada Bu Landra. Karena waktu itu saya pikir, dia minta dianterin odol malam-malam. Lah, sopo sing nganterin odol? Tadi dia, aku punya sopir. Oke, kalau kamu punya sopir, sopirmu ke Bu Landra. Ambil di Bu Landra. Kalau Bu Landra yang suruh ngeterin odol, ya ora lah. Ya nggak mau lah malam-malam. Nah, akhirnya sopirnya dia ambil di Bu Landra. Kita perlu stok, Bu. Yes, kita perlu stok. Harus ada stok. Tapi nggak boleh banyak-banyak. Jadi kita men-stok itu untuk meladeni customer kita. Ya, untuk kita pakai sendiri, bukan untuk menutup PV. Wah, PV ku udah 3 juta nih. Aku pengen 4 juta atau pengen 6,5. Lalu aku nyetok 4 juta PV. Wow, 40 juta. Nanti jualnya gimana? Hati-hati, ya. Nah, untuk kalian leader-leader yang tinggal di kota di mana tidak ada ADC, kalian harus stok. Harus punya stok. Jumlahnya berapa? Yang di stok apa? Konsultasi ke upline. Jadi saya selalu konsultasi ke saya dulu. Kamu mau stok apa? Ya, kalau contohnya dia stok lipstick, saya bilang jangan. No, nggak boleh stok lipstick. Kamu nanti nggak bisa jual, kamu uangmu mati di situ. Tapi kalau stok daily, B kompleks, kalsium, protein, paling jelek diminum sendiri, bener nggak? Ya, odol, sabun, shampoo, stok aja ada 20 produk kira-kira yang kalian boleh stok. Gitu. Jumlahnya berapa, Bu? Tergantung pelangganmu berapa. Ya, contoh kalau Mbak Pat stok odol, dia bisa stok sampai 12. Karena orang yang belanja produk ke odol ke Mbak Pat itu sekali 4, 6 gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Maka kalau mau stok, konsultasi ke upline. Harus punya stok. Ini bisnis kok. Anda bisnis nggak punya stok gimana? Coba nanti kalau di rumah Anda ada stok produk ya, lalu kalau ada orang datang ke rumah Anda tunjukkan ada etalasenya, wah keren. Ya, Anda bisa demokan produk, keren.
terus orang langsung aku mau itu, langsung udah ini beli, langsung kita jual. Tapi kalau hanya dari katalog, ya memang sekarang ini kita nggak bisa ketemu orang kan teman-teman. Ya dulu kita ketemu orang, jadi kita harus bawa produk. Begitu orang mau lihat apa kayak sabun madu gitu ya, kita bawa produknya ya. Contohnya kayak gini, ya dia akan lihat oh kayak gini terus dibuka, oh warnanya kayak gini, dibuka di bau, oh ya wes aku mau. Nah langsung dibeli sabun madu itu. Ya saya selalu bilang apa? Kita nggak bisa nangkep tikus dengan fotonya keju. Anda tahu di rumah ada tikus, lalu Anda ambil fotonya keju. Fotonya keju dipasang di tempat bolongan tikus. Emangnya tikus mau makan fotonya keju? Nggak mau kan? Harus taruh keju, taruh kacang, dan jangan fotonya kacang. Nanti tikus itu akan ketangkep di situ. Begitu juga pelanggan kita. Kalau cuma dikasih foto-foto itu kadang-kadang kalau kita ketemu ya, tapi sekarang ini zamannya kan kita nggak bisa ketemu ya, kita pakai virtual gitu. Kalau kita ketemu, orang datang ke rumah kita tunjukkan kita punya produk. Baik, ada pertanyaan yang lain? Nambahin boleh Bu. Silakan. Yang seperti Bu Maria bilang tikus itu aku sering Bu di toko. Kadang-kadang itu kan ada pelanggan Bu Lili punya stok gitu, terus aku bilang, nah daripada aku cerita gambarnya protein belum tentu kamu beli, wong tikus saja tak kasih pindang juga enggak mau makan kok, aku bilang gitu. Pasti kalau kamu tak beli barangnya beli, terus nanya harga biasanya juga beli. Bagus. Nah, orang-orang seperti Bu Lili yang punya toko, ya toh, maksudnya orang datang. Kalau saya kan enggak, Bu Lili, orang enggak datang ke rumah saya kalau enggak saya undang gitu kan. Nah, Bu Lili kan orang datang-datang terus, ya harus display dong sedikit nggak apa-apa. Tapi jangan di display di toko yang dijajar-jajar loh, nanti dimarahin sama MW. Taruh aja 1-2 produk yang kalian pakai. Orang akan tanya, ya berarti kita boleh display di rumah yang kebetulan banyak orang datang, boleh Bu Iin. Tapi bukan di display di etalase toko ya. Oke, ngerti ya? Nah, nanti kita ditegur oleh MW. Soalnya kita punya apotek, lalu kita display barang di apotek nggak boleh itu. Ya, tapi kalau kita cuma 1-2 botol ditaruh di meja kasir gitu ya nggak apa-apa. Atau botol yang udah kita pakai. Botol kosong. Yes, gitu. Nah, nanti botol penuhnya di mana? Kita simpen, kita sembunyiin di bawah gitu. Jadi kalau dia bilang, aku mau ini, oh ya nanti ya tak ambilin, ada kok, aku stoknya di belakang. Gitu. Jadi nggak di display. Botol kosong aja nggak apa-apa. Atau saya boleh nambahin sedikit ya Bu Maria. Ya. Kalau pas kita kebetulan teman, saya minggu lalu ada downline saya di Lawang tuh kan beli es spring, tapi dia kan bingung, tanya di kantor, dia beli di kantor MW Malang. Tapi kan dijawab enggak ada yang masangin. Nah, kebetulan pas Jumat minggu lalu saya ngomong, wah ini udah belinya udah hampir 1 bulan kok enggak dipasang, kan saya pikir eman. Waktu saya ke Lawang mau masangin es springnya, saya langsung taruh di tas. Sebenarnya sudah lama kan karena pandemi enggak pernah. Jadi saya bawa kolagen, terus saya bawa artistry yang baru itu saya sudah beli, terus kemudian ada beberapa produk pokoknya saya bawa di tas. Nah, jadi waktu saya masangin es springnya sama Pak Aris gitu, saya cerita. Jadi dia mau beli kolagen 2 box itu. Ini yang sudah ada 1 ditinggal aja ya Bu Ina ya, saya supaya bisa langsung minum. Oh oke, bisa. Terus artistrinya juga gitu. Oh, kebetulan cleansing saya habis, saya beli nutrition artistry nutrition ini ya, tinggal aja ya cleansingnya. Saya mau pakai, dia bilang punya aku sudah koret-koret. Oh iya, terus waktu masangin keran mau pasang es spring tuh keran airnya itu agak beda gitu loh Bu. Jadi enggak bisa dipasang. Terus Pak Aris ngomong gini, wah sudah jauh-jauh ke Malang, gini aja Pak Darto, kita ke toko bahan bangunan beli itu apa kerannya. Saya memang minta tolong Pak Aris. Terus oh boleh waktu masuk ke mobil saya bisikin Pak Aris, tunjukin itu atmosphere drive ya, di mobilnya kita kan memang pakai dari pertama kali keluar. Nah waktu dia duduk di dalam sama Pak Aris kan langsung nyala. Dia tanya, Mas, iki sing nyala apa? Oh ini namanya atmosphere drive. Jadi Pak Aris sambil nyetir menjelaskan. Terus dia ngeliat ke belakang, dia balik, dia langsung gini, Mbak ini aku atmosphere drive-nya jangan lupa ya, orderin selain punya ibu 1 ya atmosphere drive. Jadi hari itu saya masang es spring, saya dapat PV hampir 1 juta gitu loh. Jadi karena dia lihat ya kayak Bu Maria bilang tadi, kita pakai, kita tunjukin gitu loh itu. Yes, Pak. Nanti kalau kita udah selesai pandemi, kita kan bisa ketemu orang. Kita bisa, nah itu perlu bawa produk itu tadi, langsung orang lihat bau, langsung dibeli. Tapi kalau cuma fotonya dan ya kita langsung closing
Gampang loh, bener teman-teman. Gampang kok selling produk MW itu. Bener, apalagi nanti setelah kita bisa bertemu gitu. Ya tinggal tunjukkan aja barangnya. Beli kok orang. Kebutuhan di luar itu banyak loh teman-teman. Banyak orang yang membutuhkan produk-produk yang bagus, tapi nggak tahu beli di mana, bagusnya apa. Hanya ya mereka beli apa yang ditawarkan di toko. Bener nggak? Ya, nah kita kan nggak punya toko. Ya mulut kita lah jadi toko. Mulut kita ngomong gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Boleh nambahi tentang prospecting, Bu? Ya, ya Mumpung silakan. ada saksi hidup itu Bu Ani saksi hidup. Jadi sampai kapan prospecting itu? Never ending ya. Karena Never ending. Bu Ani tahu waktu itu mengajak saya MB sudah 25 tahun yang lalu. Dan Bu Ani tidak pernah berhenti untuk prospek saya. Nah, kliknya saya baru bulan Mei 2020. Jadi masih jangan teman-teman pikir saya walaupun produk lama itu sudah jalan lama sehingga cepat, tidak. Nah, yang membuat ya sebetulnya bukan cepat ya Bu Maria, mungkin teman-teman melihat kemarin saya share tentang BBI saya 12 kali itu founder. Mungkin teman-teman mikir kan yang bisa begitu orang lama gitu. Jadi intinya saya mau mengatakan bahwa saya memang di prospek Bu Ani 25 tahun dan baru comeback itu Mei 2020 dan saya belum memutuskan waktu itu, baru setelah Juni atau Juli ya Bu Maria itu ada promo bahwa bakal ada Bronze Builder Incentive dengan Bronze Foundation Incentive itu, terus saya memutuskan ya udahlah ini challenge kecil, kalau aku mau terjun ke situ harus bisa dapat ini gitu. Setelah aku putuskan, terus aku bulan Mei itu start, bulan September mendapatkan BBI itu sampai Agustus. Nah, intinya maksudku enggak bisa prospecting terus bisa secepat kilat gitu orangnya terus mau aktif, kalau bisa dapat ya puji Tuhan. Itu Bu Ani menunggu saya 25 tahun. Intinya jangan seperti saya kesuwen mikir karena dulu enggak manut mental terus tidak bisa melihat. Setelah saya melihat dan klik, saya jadi seperti tadi ingat katanya Bu Maria, telen gitu ya kalau enggak ngasih tahu teman bahwa produknya bagus. Dari situ saya kliknya. Ternyata produknya bagus, kok aku nggak bilang sama temanku, egois dong, yang dimakan temanku kan bisa jadi tidak organik, bisa jadi nggak go green barang yang dipakai. Ya awalnya itu aja, saya ingin edukasi ke teman. Terus yang bisa mempercepat ini di luar konteks nggak apa-apa ya Bu Maria, kan konteksnya kan selling sama Follow up. apa tadi ya Follow up. sama follow up. Ngomong di di follow prospecting sama kenapa bisa cepat ya, kalau sekolah ikut akselerasi. Nah, sekolah kan ada dua, Bu, soft skill sama hard skill, atau kalau yang sering kita katakan kan be sama do. Jadi untuk awal kerja ya harus banter-banteran dua-dua, be dan do. Nah, tapi do kan tertentu, Bu. Masa aku mau 24 jam kerja kan tidak mungkin. Jadi untuk meningkatkan ya akhirnya meningkatkan B, dan semua kan sudah ada di N21 ataupun webinar-webinar kita untuk meningkatkan dan dunia itu tadi. Seperti itu yang membuat cepat. Mungkin teman-teman pikir cepat, walaupun Bu Ani mungkin melihat saya kayak kura-kura juga. Sama aja. Terima kasih Bu Lili. Ya baik teman-teman, kayaknya waktunya sudah habis, sudah jam 9 malam, nggak terasa ya, 2 jam loh kita pertemuan. Oke, jadi saya akhiri saja ya Bu Ani. Bu Ani ingin menambahkan sesuatu untuk closing? Cuman sedikit aja Bu Maria. Jadi sebetulnya masalahnya itu kadang-kadang teman-teman itu nggak memasang goal yang jelas itu loh Bu. Kalau goalnya jelas, otomatis sebetulnya kita jadi kreatif Bu. Untuk misalnya goal omset, itu seperti Bu Hani sudah dibiasakan minggu pertama dicapai goalnya, Bu Ina, Bu Lili, semua itu yang membuat kita bagaimana caranya? Ya kita otomatis, yaitu tadi kayak Bu Maria, yang tadi Bu Maria ceritakan untuk langkah-langkah step-stepnya tadi itu Bu, itu kan kita akan lakukan karena ada goal ya Bu ya. Jadi kita menawarkan ke banyak orang, ke orang yang tepat, karena yaitu Bu balik
ternyata saya lihat-lihat Bu, kenapa Bu goalnya kurang jelas, kurang kuat, dan goal itu tidak ditaruh Bu, setelah dibuat ditaruh, tapi terus ada di pikiran kita untuk ke sana gitu loh Bu. Sebenarnya kuncinya di situ Bu. Semua ilmu itu bisa kalau kita praktekkan baru kita jadi ahli ya Bu. Gitu aja sih Bu. Betul, Bu Kalau Ani. dari saya. Baik, Terima kasih Bu. Ya. terima kasih Bu Ani. Ya, terima kasih teman-teman leader yang hari ini sharing. Ya, kita tutup ya, Bu Edi ya. Ya, Ya Bu. oke. Selamat malam ya. Semoga pertemuan malam hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi apa nih? Minggu depan. Sabtu ini mau diisi apa nih ya? Sabtu ini. Oh ya, Sabtu ini. Oke, nanti kita akan lihat ya. Sabtu mau diisi apa? Sabtu Bu. Kenapa? Sabtu akhir bulan Bu. Akhir bulan ya? Enggak, 31. 31 itu ada minggu, Bu. Oke, Iya, atau mau dikosongkan juga boleh. Oke, kita ketemu hari Rabu depan kalau gitu ya. Bu, Sabtu. Tanggal 3 November. Oke. Makasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Maria, Bu Ani.